Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi dari kelas 63 3C 31. Saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Pada bulan September 2020, LAUD Ahmad Maniansyah mengatakan bahwa tingkat kematian akibat narkoba di Indonesia berkisar antara 40 sampai 50 orang per hari. Dan untuk per tahun kurang lebih 15.000 orang. Selain itu, Alam Shah, Kepala BNN Kota Bau-Bau, mengungkapkan bahwa masyarakat yang terpapar narkotika di Indonesia mencapai 1,8%. Atau setara 3,4 juta jiwa, yang mana mayoritas diantaranya berada di usia produktif antara usia 33 sampai 44 tahun. Berdasarkan data jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitas medis 2017 sampai 2019 dari Badan Pusat Statistik, walaupun sempat mengalami kenaikan sebanyak 29,41%. Pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 42,61%. Dan ini datanya jumlah penyalahguna narkotika. Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan mengakses layanan rehabilitas medis. Dan ini tahun yang 2017 jumlahnya ada 9.340. Dan tahun 2018 jumlahnya ada 12.087. Dan 2019 jumlahnya 6.936. Saya akan menjelaskan pembahasannya. Narkoba merupakan obat-obatan yang berbahaya dan selalu masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal narkoba. Selalu hindari penggunaan narkoba karena berbahaya dan membuat ketagihan. Jika seseorang telah minum obat tertentu dan tiba-tiba berhenti meminumnya, dia akan memiliki dorongan psikologis yang kuat untuk meminumnya lagi. Narkoba ada 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Anestesi dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi dan kehilangan pada rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Obat psikotropika dapat mengubah sistem saraf pusat sehingga mengganggu pikiran dan mengubah perilaku. Dan ini contoh gambarnya narkotika. Ada ganja, sabu, ekstasi, triklona, apazolam, trik-ek, tembakau gorila, mushroom. Narkoba memiliki dampak besar pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. Sistem saraf pusat dapat terganggu, menyebabkan kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf kepil.
Obat-obatan juga dapat merusak jantung, menyebabkan infeksi miokard, akut, dan gangguan peredaran darah. Insomnia juga bisa terjadi bagi wanita. Siklus menstruasi akan menjadi tidak teratur. Penggunaan narkoba suntik meningkatkan kemungkinan tertular HIV atau AIDS. Penggunaan obat yang berlebihan dapat menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Jika Anda menggunakan narkoba, Anda akan menjadi tidak stabil secara mental dan emosional. Pikiran untuk bunuh diri sering muncul di benak Anda. Anda juga akan merasakan depresi, kesedihan, dan kemarahan. Perhatian Anda akan terganggu, membuat Anda tumpuh dan malas. Anda akan acuh terhadap lingkungan, minder, dan akan bertindak kasar tanpa sadar karena halusinasi. Bagi seseorang pecandu narkoba, tugas utama dalam hidupnya adalah mengkonsumsi narkoba. Dan dia akan melakukan segala kemungkinan untuk mengonsumsi narkoba. Dia bisa berbohong kepada orang tuanya, mencuri jika tidak ada uang, atau memanipulasi orang lain untuk mendapatkan narkoba. Walaupun awalnya dia punya banyak uang, tapi uangnya pasti akan habis karena digunakan untuk membeli obat-obatan. Bukan hanya uang dan harta benda yang hilang. Menurut seorang pria yang tinggal di Yogyakarta, istrinya adalah seorang pecandu narkoba. Dia mengatakan bahwa istrinya melarikan diri karena tidak tahan dengan perilaku selamanya masih kecanduan narkoba. Bayangkan saja jika penyalahgunaan narkoba tidak bisa dihentikan mulai sekarang. Bayangkan saja apakah pemerintah Indonesia itu tak acuh. Jika ini terjadi, negara kita akan hancur. Di kalangan penerus negara Indonesia, narkoba akan merajalela. Di kalangan pelajar, mereka akan terpengaruh oleh obat-obatan. Menjadi acuh tak acuh, menderita berbagai penyakit, dan lain-lain. Ketika mereka tua, mereka akan mewarisi bangsa Indonesia. Mereka akan memprioritaskan narkoba di atas hal-hal lain. Semua uang yang mereka dapatkan akan digunakan untuk membeli narkoba. Perilaku ilegal ada di mana-mana, karena orang akan mencari cara apapun untuk menghasilkan uang untuk membeli narkoba. Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Indonesia akan hancur karena dipimpin oleh orang-orang yang sudah terkena narkoba. Karena itu jangan pernah mencoba narkoba. Dan ini kesimpulannya. Narkoba merupakan obat-obat yang berbahaya dan selalu masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal narkoba. Selalu hindari penggunaan narkoba karena berbahaya dan membuat ketagihan. Jika seseorang telah minum obat tertentu dan tiba-tiba berhenti meminumnya, dia akan memiliki dorongan psikologis yang kuat untuk meminumnya lagi. Dan ini saran penulisan kaitan dengan masalah. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah narkoba dengan membentuk badan khusus untuk menangani masalah narkoba. Rehabilitas dilakukan melalui putusan pengadilan. Selain itu, masyarakat masih belum memahami kualifikasi kasus seperti apa yang termasuk dalam penanganan BNN karena kita tahu
kasus narkoba juga bisa ditangani oleh kepolisian. Dan ini sumber pusaka. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.